Shalom pemirsa, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya dalam episode Air Hidup The Series. Saudara, jika Anda sedang mengalami masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau dimanapun engkau berada. Ia adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita dalam segala kondisi yang jahat dan membawa kita ke kondisi yang terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus ikutilah kami di episode-episode selanjutnya dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Salam metanoia meno peripateio. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya akan ambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Saudara bisa perhatikan di sini, di layar LCD ini saya percaya di rumah saudara cukup jelas tampilan dari layar LCD ini. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu, ia di sini adalah iblis. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kalau dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan sebagai berikut. Sebab itu, hendaklah surga dan semua yang tinggal di dalamnya bersukaria. Tetapi celakalah bumi dan laut, sebab iblis sudah turun kepadamu dengan amarah yang sangat besar. Karena iblis tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Saudaraku, iblis itu tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini firman Allah yang baru kita baca yang katakan. Iblis itu tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tahu dan sadar bahwa waktunya sudah singkat? Saudara jangan kalah sama iblis loh. Iblis saja tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis saja tahu bahwa waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tahu dan sadar bahwa waktunya sudah singkat? Apakah kita juga tahu dan sadar bahwa waktunya tinggal sedikit lagi? Atau malah kita acuh tak acuh, masa bodoh dengan keadaan hari-hari ini? Ancene wis wayahe, memang sudah waktunya begini-begini. Acuh tak acuh, masa bodoh dengan keadaan hari-hari ini. 1 Tesalonika 5 mengatakan, apabila kita tidak sadar atau acuh tak acuh bahwa waktu
waktunya sudah singkat, maka bagi orang yang tidak sadar, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri dan orang tersebut pasti tidak siap. Saudara, saya ulangi. Bagi orang-orang yang tidak tahu dan tidak sadar bahwa waktunya sudah singkat, 1 Tesalonika 5 mengatakan, maka bagi orang seperti itu, kedatangan Tuhan adalah seperti pencuri dan orang tersebut pasti tidak siap. Tidak ada yang namanya pencuri mau masuk ke rumah, itu mohon izin dulu, tidak ada. Tuan rumah tidak siap, saudara. Karena pencuri datangnya tidak izin. Tiba-tiba. Lah orang yang tidak tahu, yang tidak sadar bahwa waktunya sudah dekat, kedatangan Tuhan itu seperti ini bagi mereka. Dan mereka tidak siap. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak sadar. Akan tetapi bagi orang yang sadar dan tahu bahwa waktunya sudah singkat, maka orang tersebut akan berjaga-jaga sehingga jika Tuhan datang, dia sudah dalam keadaan siap. Ini saudara bedanya. Orang yang tahu dan sadar bahwa waktunya singkat dan orang yang acuh tak acuh bahwa waktunya sudah singkat di sini, saudara. Perbedaannya antara siap dan tidak siap. Kalau yang tahu dan sadar pasti wis jogo-jogo dhisik. Wis jogo-jogo, sudah berjaga-jaga dulu supaya kalau Tuhan datang dari berjaga-jaganya ini dia siap. Saudara. Iblis tahu, iblis sadar bahwa waktunya sudah singkat. Masa kita kalah sama iblis, saudara? Tidak sadar, tidak tahu, acuh tak acuh. Lalu, apa yang dilakukan iblis di bumi setelah dia tahu bahwa waktunya sudah singkat? Di dalam Wahyu yang kita baca tadi mengatakan, iblis turun dengan geramnya yang dahsyat. Iblis turun dengan geramnya yang dahsyat. Atau dengan amarah yang sangat besar. Ini yang dilakukan oleh iblis di bumi karena dia tahu waktunya sudah dekat. Jadi dia turun dengan geramnya yang dahsyat. Artinya, di akhir zaman ini, iblis akan bekerja dengan semakin bertambah geram. Ini pekerjaan iblis. Kalau di dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa pada akhir zaman, pekerjaan iblis akan semakin meningkat karena dia tambah gemes, dia tambah geram, dia tambah marah dengan dahsyat. Jadi pada akhir zaman pekerjaan iblis akan semakin meningkat. Kalau boleh saya gambarkan dengan grafik, pekerjaan iblis yang meningkat di akhir zaman adalah sebagai berikut. Ini saudara. Ini adalah grafik pekerjaan iblis di akhir zaman. Tambah geram, tambah marah. Nih, terus meningkat. Meningkat terus pekerjaan iblis di akhir zaman. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah tidak lama. Jadi dia harus bekerja keras, lebih keras lagi. Untuk menangkap mangsa sebanyak-banyaknya, saudara. Lalu, bagaimana dengan grafik pertumbuhan rohani kita di waktu yang sudah singkat ini? Saya tidak berbicara grafik pertumbuhan rohani kita yang kemarin-kemarin. Hari ini saya berbicara bagaimana dengan grafik pertumbuhan rohani kita di waktu yang sudah singkat ini. Adakah seperti ini? Ataukah seperti yang di bawah ini?
Turun naik, turun naik, turun naik, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kita tahu, sedangkan grafiknya iblis seperti ini. Kalau grafik rohani kita di waktu yang sudah singkat ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Orang bilang ini ciaklat. Kita bisa dilibas habis sama ini, saudara. Karena ini dia begini terus naik. Sedangkan rohani kita naik turun, naik turun. Dan dia tahu loh kapan rohani kita turun, kapan rohani kita naik. Dia tahu loh. Saudara. Ini payah. Kalau pada waktu yang singkat ini keadaan rohani kita seperti ini payah, saudara. Pasti dilibas habis oleh ini. Karena ini grafiknya begini. Sedangkan ini naik turun, naik turun, naik turun. Dan ini tahu kapan kita rohani naik, kapan rohani kita turun. Seharusnya di waktu yang sudah singkat ini kita punya grafik rohani seperti ini, saudara. Ini harus. Tidak bisa ditawar, harus. Karena ini seperti ini. Harus. Kita punya grafik pertumbuhan rohani seperti ini, saudara. Supaya kita tidak dilibas sama ini, saudara. Seharusnya seperti ini. Yang hitam ini iblis, yang merah ini kita. Dia segini, kita harus di atasnya. Dia naik, kita naik 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 di atasnya. Ini baru namanya pemenang, saudara. Tapi kalau kita naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tidak bisa seperti ini. Wah, orang bilang tadi ciaklat, saudara. Kita dilibas ablis zaman seperti ini loh, saudara. Zaman sudah seperti ini. Kalau kita punya rohani naik turun, pasti akan dilibas habis. Tapi yang benar adalah seperti ini. Orang bilang mumpuni, saudara. Di atasnya. Dan ini harus, saudara. Dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kesudahannya. Tidak mungkin dunia ini setiap hari semakin menjauh dari kesudahannya. Tidak mungkin, saudara. Dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kesudahannya. Akan datang masa-masa yang sukar. Walaupun saat ini kita sudah merasakan masa sukar itu. Tapi nanti bakalnya lebih nemen dari yang kita rasakan sekarang ini, saudara. Betul-betul masuk masa sukar. Dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kesudahannya. Dan kita ada di dalamnya, saudara. Siapa bilang umur kita tambah hari tambah panjang? Oh tidak, saudara. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya dan kita ada di dalamnya. Dunia semakin hari semakin menuju kepada kesudahannya. Akan datang masa-masa yang sukar. Sakit penyakit, kejahatan, perekonomian, semua segi kehidupan manusia dihantam saat ini. Pertama yang hadir, corona. Dengan hadirnya corona, berdampak pada perekonomian. Ditambah lagi, kejahatan yang semakin meningkat. Saat-saat ini, semua segi kehidupan manusia sedang dihantam. Kalau engkau masih bekerja, puji syukur. Berapa banyak saudara-saudara yang sudah dirumahkan, saudara. Di dalam masa-masa sukar ini,
kita butuh iman yang tetap kuat supaya kita tetap dapat bertahan. Di masa-masa sukar ini, kita butuh iman yang tetap kuat supaya kita dapat bertahan. Namun apabila grafik kerohanian kita tidak stabil, naik turun, maka saya jamin pasti iman kita juga tidak stabil dan iblis tahu itu. Sekali lagi, dunia sedang menuju kepada kesudahannya dan masa-masa sukar itu akan terjadi. Kita butuh iman yang kuat. Tapi kalau grafik rohani kita tidak stabil, naik turun, pasti iman kita juga tidak stabil. Kalau iman kita tidak stabil, bagaimana kita bisa bertahan? No. Dan iblis tahu kapan iman kita stabil dan kapan tidak stabil. Nih saudara, yang di atas iblis begini. Sedangkan kita tidak stabil. Naik turun. Mungkin ketika naik, dia akan berhenti saudara, mundur sejenak. Ketika dia tahu kita turun, dia langsung turun saudara. Mengerjai kita. Di dalam dia mengerjai kita, tidak tahu kita menang atau kalah. Namanya aja tidak stabil kok. Kalau pertumbuhan rohani kita seperti ini, saya jamin pasti imannya tidak stabil juga. Jangan saudara ngomong, oh rohani saya begini, iman saya tetap kuat. No, bohong itu saudara. Kalau seperti ini, pasti imannya juga tidak stabil. Pasti. Ini suatu kenyataan yang tidak perlu disurvei saudara. Itu sudah pasti. Kalau imannya tidak stabil karena rohaninya naik turun, bagaimana bisa mengalahkan iblis yang grafiknya selalu naik? 1 Petrus 5 ayat 8 sudah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau iman kita tidak stabil, piye carane ngelawan saudara? Bagaimana cara kita melawan dia? Si iblis dengan iman yang teguh, kalau iman kita tidak stabil karena rohani kita naik turun. Bagaimana? Sedangkan iblis selalu berjalan mengelilingi kita sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Tetapi ketika rohani kita turun, kitalah yang jadi mangsa yang akan ditelan. Tapi kalau rohani kita terus naik, dia tidak akan bisa menelan kita sebagai mangsa, saudara. Saya percaya kalau grafik rohani kita seperti ini, iman kita pasti teguh. Kalau grafik rohani kita tidak stabil naik turun, iman kita juga tidak stabil. Pasti ini saudara. Kalau rohani kita seperti ini, saya jamin iman kita pasti kuat. Kalau rohani kita seperti ini, saya jamin iman kita pasti lemah. Saudara tidak usah minta bukti, tidak usah. Saudara cukup percaya dengan apa yang saya katakan ketika engkau merasakan rohanimu naik turun, engkau pasti imanmu lemah. Dan ketika rohanimu seperti ini, engkau pasti merasakan imanmu akan kuat. Pasti.
Pasti ini saudara. Bagaimana caranya supaya kondisi rohani kita bisa seperti ini? Hanya ada satu cara, yaitu perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Why? Mengapa kita harus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan? Sebab Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya? Supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin kuat. Harus sering ketemuan dengan Tuhan. Harus sering ketemuan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan teman kita akan semakin kuat, akan semakin dekat, akan semakin intim apabila kita sering ketemuan dengan teman kita. Hubungan kita dengan teman kita akan semakin kuat, semakin dekat, semakin intim apabila kita sering ketemuan dengan teman kita itu. Ini sudah jelas, saudara. Saudara punya teman dekat, pasti saudara sering ketemuan, pasti saudara sering ngobrol, sering ngomong, sering makan bareng dan sebagainya, sering ketemu. Sehingga saudara bisa dekat. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lewat cara apa supaya kita bisa sering ketemuan sama Tuhan sehingga hubungan kita semakin kuat dengan Tuhan? Lewat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Ini yang namanya ibadah. Bagaimana supaya kita bisa sering ketemuan sama Tuhan, supaya hubungan kita semakin kuat sama Tuhan? Kita harus sering melakukan 4 hal ini, saudara. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Kalau dirangkum jadi satu, namanya ibadah. Kalau setiap hari ibadah, berarti setiap hari ketemu Tuhan. Kalau setiap hari ketemu Tuhan, berarti semakin kuat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat, maka ini akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang kuat memuji dan menyembah Tuhan, orang yang kuat berdoa, orang yang kuat baca firman Tuhan, pasti rohaninya seperti ini. Pasti. Orang yang betul-betul memprioritaskan kehadiran Tuhan dalam hidupnya lewat ibadah, pasti rohaninya seperti ini. Dan orang yang seperti ini adalah yang dikatakan dalam firman Allah, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara bekerja,
ekonomi seperti ini. Engkau butuh siapa? Pasti engkau memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan, lindungi aku. Aku harus setiap hari loh Tuhan beraktivitas, lindungi aku. Jauhkan dari sakit penyakit menular. Saudara butuh siapa untuk melindungi? Obat-obatan atau dan lain-lain? Tuhan. Kita itu butuh sama ibadah, saudara. Supaya apa? Supaya hubungan kita semakin kuat sama Tuhan. Sehingga ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Terjadi dalam hidup kita. Saudara harus semakin perkuat hubunganmu dengan Tuhan lewat sering beribadah. Agar ini, saudara. Dia naik, kita lebih tinggi. Dia naik, kita lebih tinggi. Dia naik, kita lebih tinggi. Dia naik. Ini perlunya untuk ini, saudara. Tapi kalau saudara tidak pernah ibadah setiap hari sama Tuhan, jangan harapkan kita bisa mumpuni di atas grafiknya iblis. Saudara, bekerja, beraktivitas, tidak bisa ibadah kumpul, itu bukan alasan untuk kita tidak menambah jam ibadah kita. Daniel aja yang tidak masa-masa stay at home, yang pekerjaannya begitu berat setingkat Perdana Menteri, tapi dia masih sempat sehari 3 kali beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita memperbanyak ibadah kita. Karena kalau kesempatan itu sudah ditutup, kita semua yang tidak melakukan ibadah terlambat. Tetapi kalau kita semua sadar, tahu, berjaga-jaga bahwa waktunya sudah dekat, perbanyak ibadah saudara. Sehingga ketika waktu itu datang, engkau siap. Dan engkau adalah orang yang bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Karena kondisi grafik rohanimu seperti ini.